Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini fi kitabihi Kitabul Adab, hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Kemudian selanjutnya di antara adab setelah bangun tidur adalah disunahkan kita memandang ke langit, begini. Kalau kemarin yang pertama sunahnya adalah mengusap wajah dengan tangan kanan. Usap wajah. Nah, gini. Bangun tidur. Nah, tangan gini, mata. Pahi mata dibersihkan. Baru sikat gigi. Nah, bangun tidur memandang ke langit. Memandang ke langit gini. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah akhir daripada surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Terakhir daripada surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dalam pendapat yang lain dianjurkan kata ulama untuk membaca dua kali itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapa yang membaca la ilaha illallah, siapa yang membaca Rabbana ma khalaqta hadza batila, seperti yang Abu Ya sebutkan tadi, sambil memandang matanya ke arah mana? Langit, maka pahala yang dia dapat sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Berapa bintang di langit jumlahnya? Banyak. Abu Nawas pernah ditanya sama raja, Abu Nawas, berapa jumlah bintang yang ada di langit? Abu Nawas pernah ditanya berapa jumlah bintang yang ada di langit. Kata Abu Nawas, sejumlah bulu yang ada di domba. Berapa itu? Hitungnya kalau mau tahu hitung aja sendiri. Itu akal-akalannya Abu Nawas. Sejumlah binatang, sejumlah bulu yang ada di domba, segitulah jumlah binatang yang ada di langit. Itu kita Abu Nawas saja. Nah, siapa yang membaca doa itu tadi? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, sambil memandang ke arah langit. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebanyak jumlah sejumlah bintang yang ada di langit. Nah, di situ diulang dua kali. Kemudian selanjutnya ditambah lagi, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum inni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dari ayat 190 sampai ayat 200 itu dibaca ketika bangun tidur. Tapi kalau tidak hafal karena kepanjangan, maka sekurang-kurangnya tadi apa ya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Diulang berapa kali tadi? 2 kali. Apa fadilahnya? Siapa yang membaca itu bangun tidur lalu dia memandang ke langit membaca ayat tadi, apa yang terjadi? Apa yang fadilahnya? Mendapatkan pahala sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Lalu selanjutnya setelah membaca itu mandi, subuh mandi, segar badan. Yang enggak mandi itu ya mengantuk tuh. Itu tuh. Subuh mandi. Buya mulai dulu mandi itu, subuh mandi. Mulai kayak kamu pesantren begini. Mulai lagi mondok, subuh mandi. Sudah segar. Jadi nanti pas selesai salat subuh, belajar subuh, kemudian sarapan, habis sarapan enggak lagi mandi karena sudah mandi, segar duluan. Mandi. Berwudu, jangan lupa berwudu. Lalu yang belum salat witir, salat witir. Ij'alu akhir salatakum bil witri. Jadikanlah ij'alu akhir salatikum bil witri. Jadikanlah salat akhir malammu adalah dengan salat witir. Jadi yang afdal memang adalah penutup salat malam adalah salat witir. Tapi kalau seandainya khawatir tidak bangun nih, atau kebablasan,
maka dianjurkan salat witirnya sebelum tidur. Yang baju coklat tuh. Di depan mata kamu tidak melihat. Nah, seperti itu tuh. Yang belum salat witir. Tapi kalau sudah salat witir, bangun tidur, masih ada waktu kepengen salat, boleh nggak? Boleh. Tambah salat taubat, tambah salat hajat. Silakan. Mau salat apapun dibolehkan. Salat tahajud itu adalah nama tahajud, salat yang dikerjakan di malam hari. Dengan syarat ada dua. Yang pertama setelah salat isya lalu tidur, yang kedua tidur. Jadi salat isya yang pertama, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun. Apapun yang dia kerjakan, salat dari antara segala salat, di antara salat sunnah, maka disebut namanya tahajud. Tapi kalau ada orang salat sebelum tidur, ya salat dulu. Salat apapun itu masuk namanya qiyamul lail. Jadi ada perbedaan antara qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail salat yang dikerjakan setelah salat fardu isya tapi sebelum tidur. Tapi tahajud adalah salat sunnah apapun juga yang dikerjakan setelah salat isya dan setelah tidur malam. Jadi kamu umpama tidur jam 10, tiba-tiba jam 11 terbangun, kemudian mau salat sunnah, ya salat apapun yang dikerjakan setelah salat isya dan tidur, walaupun baru jam 11, maka itu masuk kategori salat tahajud. Tapi yang paling afdal adalah salat tahajud itu dikerjakan di tengah malam, yaitu antara jam 12 sampai jam 2. Jadi tidur dulu, baru bangun, kemudian setelah jam 2 tidur lagi. Itu disebut namanya tahajud yang paling afdal dikerjakan di waktu itu. Kalau tidak bisa seperti itu, maka seperti para ulama yang mengerjakan di akhir malam. Ya kayak kalian, Ustaz Daud sama yang lainnya. Berapa orang yang ikut sama Ustaz Daud? Banyak. Berapa orang? 3, 4? Nah, jam 4, setengah 4 bangun. Jam 4 sudah sholat. Yang putri boleh, yang putra boleh. Sholat apapun di situ masuk kategori tahajud. Kalau sudah sholat witir sebelum tidur, di akhir malam sholat lagi. Masuk kategori namanya tahajud. Tapi kalau enggak sholat subuh, enggak apa maksudnya? Tahajud enggak, subuh enggak, itu bukan tahajud, takajud namanya. Takajud. Ala kulli hal. Kemudian yang keempat, yang terakhir setelah bangun, berwudu dan sebagainya, nih. Kalau dia punya istri, maka dia membangunkan istrinya dan anak-anaknya juga melaksanakan salat sunat tahajud dan witir berjamaah. Kalau enggak ya salat subuh. Kalau istrinya lagi haid, ada suami bangun akhir malam, istrinya haid, maka suami setelah berwudu disunahkan dia memercikan air wudu ke istrinya atau ke anaknya. Itu Ustaz Daud bangunkan santri. Air wudunya Ustaz Daud dikasihkan. Kalau enggak juga bangun siram sekalian, buang begitu. Ala kulli hal. Jadi kalau yang punya istrinya lagi haid, maka air wudu bekas suaminya dipercikan kepada istrinya. Maka insyaallah istrinya itu akan berbakti, sama juga anaknya juga berbakti, anak saleh. Nanti ya mau tuh. Nanti kalau punya istrimu bandal, mucil, TikTok aja kerjaannya. Bangun tahajud, siramkan air wudu ke wajahnya dia. Supaya apa? Supaya dia jadi bakti. Ala kulli hal.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu al-imam Ibnu Katsir fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kemudian Ya'qub bin Sufyan berkata, Adam dan Asim bin Ali menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Abi Dhi'bi menceritakan kepada kami, Saleh bekas hamba sahaya Tau'amah menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menggambarkan, mengkiaskan, melukiskan, artinya bukan melukiskan, menggambarkan dengan imajinasinya, bukan dengan tulisan. Menggambarkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, kana syabahal dhira'aini ba'idu ma bainal mankibaini ahdaba asfaril ainain. Artinya, kata Abu Hurairah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau mempunyai panjang lengan bawahnya. Nah, berarti ininya panjang nih. Ya, dira, hasta, kata orang Banjar hasta. Beliau punya tangan panjang, ininya panjang. Lebar jarak kedua pundaknya. Ini. Ya, bukan jatuh kayak kita ini, tapi beliau punya pundak agak lebar rata. Jadi kalau ibarat laki-laki itu apa, sterek lah. Nah, bentuk laki-laki itu yang bagus adalah atasnya besar, bawahnya kecil. Kalau perempuan beda, pinggulnya besar, ininya kecil. Jadi begini. Itu menggambarkan kiasan dari body yang bagus. Tapi ya, body bagus ini memang ciptaan Allah Ta'ala. Siapa yang diberikan postur tubuh bagus, ya memang rezeki sama Allah, rezeki dari Allah. Jadi yang laki-laki bentuknya segitiga, atas besar, bawah kecil. Ininya besar, pinggulnya kecil. Tapi kalau perempuan terbalik, ininya kecil, pinggulnya besar. Kenapa pinggul besar? Kalau dia menikah, dia akan mudah untuk melahirkan anak. Nah, jangan bodinya lurus, berarti apa itu? Rata teplek, lurus. Atau begini, ngok, bulat lagi, bulat. Ya, serba bulat semuanya. Ala kulli hal. Bulat itu bukan bulat. Kalau bulat gendut itu beda. Tapi kalau bulat bagus, ada yang bulat bagus. Arti bulat bagus itu bukan gendut. Bahkan disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun itu ya. Kalau orang mencari istri, maka dianjurkan dia mencari yang bulat, bukan gendut tapi bulat. Arti bulat itu kepalanya bulatnya sempurna. Matanya bulatnya sempurna. Ya, kemudian dia punya apalagi itu serba bulat, artinya itu bagus itu. Modelnya serba bulat, tapi bukan tembem, tembem lain. Ya, karena mukanya Nabi begitu laki-laki. Nabi itu punya wajah kasyaqil qamar. Seperti belahan bulan purnama. Bukan bulat tembem tapi agak bulat begitu, lebih banyak kebulat daripada lonjongnya. Karena ada laki-laki, ada perempuan yang mukanya itu lonjong, ada yang begini, ada yang lurus. Yang terbagus itu ada lebih banyak kebulat daripada lonjongnya.
Apalagi kalau orang Arab tuh ya, hidungnya mancung, mukanya agak bulat, kemudian dia punya jenggot tuh begini rata gini. Nah, kumis sambung nih, sambung begini. Ganteng sekali orang itu, sangat ganteng. Nah, perempuan juga begitu, bukan tembem, bukan gendut, tapi wajahnya agak sedikit lebih banyak kebulat daripada lonjongnya. Nah, itu sebaik-baik body disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun kalau tidak salah. Jadi dia punya kepala bulat, dia punya nih apa namanya ini, siku bulat, bukan nang sininya kempos, ada kempos ini perempuan, kurus. Tidak juga gendut besar, enggak. Memang bulat, dia punya lutut bulat, karena ada yang punya lutut kropos apa? Cekung apa cekung? Dipegang tuh bolong. Tepos. Nah, itu. Tepos gak Gus? Nah, Gus tahu tuh. Nah, lututnya Agus tepos kan Gus apa Gus? Jadi serba bulat, dia punya pinggul bulat, dia punya mata bulat, agak lebih banyak bulatnya daripada lonjongnya. Itu sebaik-baik body yang dianjurkan oleh ulama. Tapi ya tadi, kembali body badan itu, postur tubuh tadi ya memang Allah Ta'ala yang memberikan, anugerah dari Allah. Kalau ada seseorang diberikan body yang bagus seperti itu, alhamdulillah. Bukan tembem, tembem lain. Dalam hadis Nafi' bin Zubair dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Sayyidina Ali melukiskan, menggambarkan Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam shathnal kaffaini wal qadamaini dakhmal karadisi tawilal masrubati. Kata Sayyidina Ali, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai telapak kaki dan telapak tangan dan telapak kaki yang tebal. Ini dia punya, Nabi punya ini kulit kaki dan kulit tangan tebal. Tapi bukan kasar. Tebal ini maksudnya tebal nang lembut, seperti yang Abu Ya pernah ceritakan ya. Kalau ibarat kata tisu, ada tisu yang tipis, ada tisu yang tebal. Nah, kamu kalau mendapatkan tisu yang tebal itu dia lembut, kemudian kuat, dan seterusnya. Coba kamu beli tisu merek apa namanya, Paseo apa? Merek Paseo dengan merek yang murahan itu. Kalau yang merek murahan itu dikasih air langsung bolong. Apalagi tisu WC itu, tisu toilet, ya panjang, tarik jadi kecil. Tapi kalau tisu yang mahal, tisu Paseo, tisunya tebal, kuat, dan tidak cepat robek. Ya kualitasnya memang beda, agak mahal. Nah, telapak tangan Nabi dan kaki Nabi itu kulitnya tebal, tapi sangatlah halus. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ada seorang sahabat yang bersalaman dengan Nabi. Ketika beliau memegang telapak tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, aku pernah memegang sutra yang mahal, sangatlah lembut, tapi ketika aku memegang telapak tangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata telapak tangan Nabi itu lebih halus, lebih lembut daripada kain sutra yang mahal, yang halus. Telapak tangan Nabi lebih halus daripada yang lainnya. Waktu Abu Ya ke Turki, Abu Ya ngelihat itu telapak kaki Nabi, yang bekas telapak kaki Nabi. Cuman di situ yang di kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari ada telapak kaki Nabi yang asli itu agak pecah, kemudian kayak disambung begitu, karena bekas telapak kaki Nabi yang ada di batu. Nah itu dia telapak kaki Nabi itu
tidak ada tengahnya. Kalau kita jalan gitu kaki basah atau kaki kotor menginjak lantai, maka dia berbentuk agak lengkung begitu. Kalau Nabi tidak, beliau punya telapak kaki, bekas telapak kaki itu nempel semuanya ke tanah. Kayak telapak kaki anak bayi itu. Nah, kamu lihat telapak kaki anak bayi, ada nggak sininya bolong sini? Nah, sini Nabi nggak ada ininya, jadi rata Nabi itu. Sama juga telapak kaki Nabi Ibrahim, makam Ibrahim yang di depan Ka'bah itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ada di batu situ. Kemudian dilapisin dengan emas, kenang-kenangan di situ. Nabi Ibrahim berapa ribu tahun sudah itu di situ. Telapak kaki Nabi Ibrahim itu juga tidak ada tengahnya, tidak ada bolongnya, dia bundar. Jadi seperti telapak kaki anak bayi. Kamu lihat telapak kaki anak bayi itu indah ya, telapak kaki anak bayi tadi. Sebelumnya juga telah disebutkan hadis Hajj dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dia berkata kana fi syaqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humushatun ay lam yakuna dakhmaini. Dari Jabir bin Samurah dia berkata, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai betis yang ramping. Nih punya apa namanya ini? Nih. Betis ya namanya. Ramping. Ada orang punya betis nang kayak apa namanya itu? Ganal balar besar, nang kayak apa namanya itu? Batang kelapa gede. Nah, itu tidak bagus laki-laki atau perempuan nih punya ini kebesaran besar, dia punya betis. Nah, Nabi kita punya betis ramping. Nah, ada perempuan, kalau perempuan juga ada yang menafsirkan kecantikan perempuan itu adalah dilihat dari betis. Nah, jadi kalau betisnya bagus berarti bodinya bagus. Ya, ada juga yang menunjukkan kalau kecantikan perempuan itu kehalusan bodinya itu dilihat dari ujung jari-jari tangannya. Kalau jarinya lentik bagus tuh. Nah, tapi banyak yang mengatakan dari betis. Ya, dari betis. Banyak kalau orang zaman dulu nih ya, kalau orang mau menikah, seorang laki-laki ingin menikah, maka dia bilang sama mamanya untuk melihat perempuan itu. Nggak bisa laki-laki ngelihat langsung. Yang tahu perempuan itu ya sesama perempuan. Maka mamanya si laki-laki ini datang, bertemu kepada perempuan tadi, bertemu dengan keluarganya. Sebelum lamar cuma lihat dulu dari kejauhan, atau sambil dekat kelihatan tata cara bicaranya, tata cara melihat bodinya, bau mulutnya pun tahu tuh. Maka dalam kitab itu perempuan yang baik itu mulutnya tidak bau, karena ada perempuan mulutnya bau jigong. Terkadang enggak bau jigong, bau nafas itu. Kenapa? Karena dia kurang minum. Itu menunjukkan kalau perempuan itu bau mulut sama dengan laki-laki itu. Laki-laki, perempuan, bau mulut baunya itu bukan yang normal. Ini bau yang dari dalam. Kalau mulut itu bau berarti ada bermasalah di dalam perutnya itu. Perutnya itu bermasalah. Itu menunjukkan situ tuh. Kalau ada laki-laki mulutnya baunya itu bukan karena dari sikat gigi, baunya itu karena penyakit. Ada ciri khas bau itu. Laki-laki atau perempuan, ada perempuan mulutnya bau, laki-laki bau, mulutnya itu bau, nafasnya bau, bukan mulutnya bau, nafasnya bau. Itu menunjukkan bahwa di dalam perutnya itu ada masalah, ada penyakit. Hati-hati aja. Sangat gampang sekali ngelihat orang itu berpenyakit di dalam tubuhnya atau tidak. Dilihat dalam perutnya, di dalam mulut, nafasnya itu. Nah, jadi orang dulu begitu tuh, perempuan kalau laki-laki ada kepingin dengan perempuan, maka dia utus mamanya atau dia utus saudarinya perempuannya. Maka mamanya ini atau saudaranya dia lihat si perempuan ini, bagaimana bentuk rambutnya, bagaimana matanya. Dan yang menjadi patokan kebanyakan juga orang adalah di mata, telapak tangan. Makanya karena Nabi melihat, Nabi menyuruh kalau ingin melamar maka lihatlah telapak tangan perempuan itu dan di wajah.
Karena telapak tangan ini menunjukkan apa kehalusan dari tubuhnya perempuan itu. Kalau kulitnya kasar, telapak tangan kulitnya kasar. Nah, itu perempuan. Kalau lentik jarinya bersih, rapi, berarti dalam tubuhnya begitu juga. Begitu juga mata. Mata ini kelihatan. Mata itu bisa melihat seseorang, bagaimana karakter seseorang itu. Makanya di dalam ke dunia psikologi itu dipelajari bentuk mata, modelnya begini, bentuk hidung sifatnya begini. Tidak bisa dituhankan, tapi tidak bisa juga didustai 100%, karena itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Hidung bentuknya seperti ini, begini bentuknya. Mata seperti ini bentuknya, sifatnya begini. Ibarat kata 80% itu karakter itu ditunjukkan oleh mata. Tunjukkan oleh mata. Dia lihat mata aja tahu nih, oh sifatnya begini. Lihat alis seperti ini, sifatnya begini. Lihat hidung seperti ini, sifatnya begini. Nah, tapi keindahan sebagian orang ingin mengetahui bagaimana bentuk kebagusan body seperempuan itu adalah dari betis. Kalau betisnya ramping, bagus juga. Nah, begitu juga laki-laki. Kalau ada laki-laki perempuan nang betisnya nang kayak ya tadi batang kelapa gede banget, maka kurang baik. Nah, Jabir bin Samurah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syaqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humusyah. Nabi punya betis itu ramping. Tidak nang kayak batang kelapa, ramping beliau punya betis tadi. Ai lam yakuna dhakhmaini. Dua betisnya Nabi itu bukanlah besar. Itu kata Abu yang tadi, bukan nang betis nang kayak batang kelapa gedenya. Tetapi ramping. Suraka bin Malik bin Ju'shum berkata, aku lantas melihat kedua betis beliau. Dalam riwayat yang lain disebutkan kedua telapak kaki beliau di atas diinjakan kaki, seolah-olah keduanya adalah jummarah. Makna kata jummarah adalah mayang kurma, lantaran putih kedua kaki beliau. Jadi setelah Jabir bin Samurah mengatakan demikian, maka Suraka bin Malik bin Ju'shum berkata, ini Suraka ini kalau tidak salah yang Nabi mau ke Madinah, kemudian Surakah ngejar dari belakang, mau nebas Nabi, tiba-tiba ontanya jatuh, dia pun terseruduk. 3 kali berturut-turut seperti itu sampai akhirnya Surakah masuk Islam. Nah, ketika Jabir bin Samurah mengatakan betis Nabi itu adalah ramping, tidak besar, lalu Surakah bin Malik bin Ju'shum melihat betisnya Nabi. Tapi ada yang mengatakan beliau melihat adalah telapak kaki Nabi, dan melihat juga bekas injakan telapak kaki Nabi. Dan di situ beliau mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah benar adanya. Beliau mempunyai telapak kaki yang tebal tapi halus, dan beliau juga memiliki betis yang ramping, dan juga memiliki lengan dirah hasta yang panjang. Intinya postur Nabi kita Muhammad SAW adalah paling sebaik-baik postur dari segala manusia. Wajahnya paling tampan, postur tubuhnya paling baik, dan paling sempurna di antara semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup dulu, insyaallah nanti disambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udkhulu ila haladzatikum.